Malah bicara soal inkonsistensi, justru Nasdem yang inkonsisten. Katanya mau mengumumkan capres tanggal 10 bulan November, malah buru-buru umumkan di awal Oktober. Apalagi dalam suasana kedukaan tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang. Katanya menolak politik identitas, tapi malah mengusung orang yang terlanjur dicap publik sebagai bapak politik identitas. Katanya Nasdem punya slogan utama yaitu restorasi Indonesia, tapi malah mengusung Anies Baswedan yang sejak memimpin Jakarta suka mengacak-acak dan bikin manuver yang berbeda dari kebanyakan orang. Apakah itu konsisten? Nasdem selalu bernafsu, makanya jadi inkonsisten. Mayoritas pemilih di Indonesia ini sudah pada pintar-pintar semua dan melek politik, dan tidak mau terjebak dan jadi korban dari politik identitas, jual ayat dan mayat. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua supaya tinggalkan Partai Nasdem yang sekarang sudah menjadi Nasdrun alias Nasdem Kadrun, karena telah mencapreskan bapak politik identitas. Seperti diketahui, sejak Nasdem mengusungkan Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sudah banyak yang berpikir partai ini akan jadi gurem dan mencapai titik rendah. Partai yang dulunya mendukung Jokowi dan Ahok, sekarang mendukung Anies Baswedan. Sudah ada beberapa kadernya yang memilih hengkang, salah satunya tokoh masyarakat Bali, Niluh Jelantik. Usai deklarasi Anies, Presiden Jokowi rupanya dimintai untuk mengomentari soal Nasdem yang mencapreskan Anies Baswedan. Presiden Jokowi tidak mau mengomentari. Presiden Jokowi bilang saat ini masih dalam suasana duka terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 125 orang. Rupanya Nasdem mulai nyinyir. Pelan tapi pasti, topeng asli dari Nasdem sudah mulai kelihatan. Sebenarnya ini tidak mengherankan. Mengusung Anies, tandanya Nasdem mau berubah menjadi sebaliknya, menjadi partai Nasdrun alias Nasdem Kadrun. Dan ini sudah terlihat dari pernyataan politikus Nasdem Sulfan Lindan yang menyinggung soal Jokowi yang hadir di acara peresmian kawasan industri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dia bilang Presiden Jokowi tidak mau komentar karena sedang dalam suasana duka, tapi malah hadiri peresmian kawasan industri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sulfan Lindan menilai Presiden Jokowi perlu konsisten terkait ucapan dan perbuatan. Menurut dia, acara Nasdem terkait pengumuman capres dan acara yang dihadiri Presiden Jokowi dapat dikategorikan sama. Alamah, ini orang benar-benar tidak nyambung. Presiden Jokowi kerjanya memantau hasil pembangunan yang sudah lama dikerjakan dan sekarang akan diresmikan. Itu topoksinya sebagai presiden. Masa urusan kalian deklarasi capres disamakan dengan apa yang dilakukan presiden? Mau nyinyir jangan murahan gitu juga lah, Sulfan Lindan. Presiden Jokowi berada di Batang untuk meresmikan pembangunan pabrik pipa terbesar di Asia Tenggara yang dibuat oleh Wavin Group asal Belanda. Bahkan pembangunan pabrik itu sudah lama dikerjakan dan sudah saatnya untuk diresmikan. Sedangkan deklarasi Anies, apa manfaatnya buat bangsa dan negara? Cuma demi keuntungan Nasdem saja kan? Presiden Jokowi setiap hari ada jadwal kerja, dan peresmian pabrik itu urusan resmi kenegaraan dan bukan urusan politik. Sedangkan deklarasi Anies adalah murni urusan politik yang sebenarnya bisa ditunda karena pemilu masih 2 tahun lagi dan pendaftaran capres masih ada setahun lagi. Masa urusan personal partai disamakan dengan urusan kenegaraan presiden? Hanya orang konyol yang mengatakan itu sama. Malah bicara soal inkonsistensi, justru Nasdem yang inkonsisten.
Katanya mau mengumumkan capres tanggal 10 bulan November, malah buru-buru umumkan di awal Oktober. Apalagi dalam suasana kedukaan tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang. Katanya menolak politik identitas, tapi malah mengusung orang yang terlanjur dicap publik sebagai bapak politik identitas. Katanya Nasdem punya slogan utama yaitu restorasi Indonesia, tapi malah mengusung Anies Baswedan yang sejak memimpin Jakarta suka mengacak-acak dan bikin manuver yang berbeda dari kebanyakan orang. Apakah itu konsisten? Nasdem selalu bernafsu, makanya jadi inkonsisten. Harusnya ngaca dulu deh sebelum nyinyir biar tidak kelihatan ngawurnya. Inkonsistensi itu misalnya mengaku mendukung pemerintah tapi tiba-tiba banting setir mencalonkan mantan menteri pecatan Jokowi yang hasil kerjanya sengaja berbeda agar semuanya berantakan. Oke, mengaku mendukung pemerintah, ada kader yang jadi menteri tapi sekarang mendadak membuka koalisi dengan partai oposisi seperti PKS dan Demokrat. Main dua kaki, sama saja pengecut, tidak mau mengambil resiko. Kalau jantan, silakan minta kader mundur dari jabatan menteri. Baru saja mendeklarasikan Anies sebagai capres sudah sombong, sok hebat dan merasa di atas angin. Komentar tak nyambung pula. Harusnya Nasdem introspeksi, kenapa sudah berdiri 10 tahun lebih tapi tetap begini-begini saja. Belakangan Nasdem lumayan karena Jokowi efek. Kalau tidak, partai ini tetap menghuni papan bawah. Partai yang hebat itu memiliki kader-kader yang hebat seperti PDIP. Sebut saja ada Risma, ada Ganjar, ada Presiden Jokowi, dan lain-lain. Nasdem hebatnya apa? Percuma partai lama berdiri, tapi mengusung orang dari luar partainya. Artinya dalam bahasa awam, kader Nasdem tak ada yang bermutu kan? Lihat saja kader yang jadi Menkominfo, bermutu atau tidak? Tidak kan? Apa kerjanya Johnny G. Plate selama menjadi Menkominfo? Tampaknya Nasdem mulai cari gara-gara, maka tak ada pilihan lain selain ikut melawan. Partai ini mulai kelihatan topeng aslinya. Kalau misalnya KPK pada akhirnya menemukan kejanggalan dan pelanggaran di Formula E, tak usah takut, sikat saja. Dan kepada Pak Presiden, ngapain lagi pertahankan menteri yang satu ini? Reshuffle saja, toh kinerjanya juga tidak begitu bagus. Ganti dengan yang lebih paham teknologi. Ganti saja. Tidak usah ragu, jangan bikin kementerian itu seolah bukan kementerian prioritas, sehingga diisi oleh orang partai yang tidak paham dengan teknologi. Baru deklarasi saja, sudah sok hebat. Kepentingan partai dan kepentingan negara pun tidak bisa dibedakan. Tinggal tunggu karma. Kalau nanti nyungsep partainya, jangan salahkan siapapun. Percayalah, mayoritas pemilih di Indonesia adalah kelompok nasionalis. Mayoritas pemilih di Indonesia ini sudah pada pintar-pintar semua dan melek politik, dan tidak mau terjebak dan jadi korban dari politik identitas, jual ayat dan mayat. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua supaya tinggalkan Partai Nasdem yang sekarang sudah menjadi Nasdrun alias Nasdem Kadrun, karena telah mencapreskan bapak politik identitas. Mari kita bersama-sama di 2024 nanti tenggelamkan Nasdem, tenggelamkan Anies Baswedan, tenggelamkan Demokrat, tenggelamkan AHY, dan tenggelamkan PKS. Lalu, apa pendapat dari pemirsa Kanal Timur terkait opini Kanal Timur kali ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya.